Hai guys, kali ini kita mau makan siang ya guys. Walaupun makan siang kita cuma menggunakan mie guys, tapi cukup mengenyangkan dan sangat nikmat guys. Karena hari ini banyak tugas dan pekerjaan yang harus aku selesaikan guys, makanya aku makan seadanya saja karena tidak sempat masak guys. Soalnya semua pekerjaan harus selesai guys sebelum jam 4 sore karena kita udah ada janjian pengen jogging sama teman-teman dan keluarga guys. Jadi kita hari ini pengen jogging lagi ke alun-alun Ito guys. Alun-alun Ito itu adalah alun-alun yang ada di Kabupaten Kutai Barat. Jadi saya itu kalau makan selalu digangguin sama si bungsu guys. Jadi dia mau makan juga. Akhirnya aku harus suapin karena dia pengen makan. Walaupun tadi dia sudah makan guys. Ini anak sambil nonton HP. Dia kalau disuapin mau aja guys. Jadi rencana aku hari ini guys pengen bongkar-bongkar semua tilam kapas, tilam kapuk yang udah lama. Dan aku pengen ambil kapasnya, kita pengen buat bantal. Kalau dipikir-pikir sih aku tuh sayang banget ya buang tilam-tilam yang sudah nggak kepake, yang sudah robek-robek guys. Karena dalamnya itu ada kapas, jadi aku pengen ambil semua isi dalamnya, pengen dijahit buat bantal guys. Kan lumayan guys, nama-nama bantal di rumah. Mana tahu juga ada tamu yang datang ke rumah, pengen tidur, dan kita sudah punya persiapan bantalnya guys. Selesai makan aku tuh biasanya tidak bisa langsung duduk santai dulu guys, karena harus lagi mempersiapkan makanan-makanan hewan peliharaan kami di rumah guys. Karena kami di rumah itu banyak sekali peliharaan kucing dan juga guk-guk guys. Jadi habis makan aku harus mempersiapkan semuanya guys. Jadi kucing kami di rumah itu ada 6 ekor guys, terus ada anjing 2 ekor. Jadi setiap hari harus diurus karena kasihan kalau mereka tidak diurus guys. Karena anjing 2 ekor itu diikat guys. Karena kalau tidak diikat di daerah sini, karena kami tinggalnya di pinggir jalan raya itu, pasti anjingnya bisa ketabrak orang, kalau tidak juga bisa bikin orang lain celaka guys. Makanya kami harus ikat. Lanjut, setelah makan kita mau buat obat tradisional untuk penyakit amandel dan pembengkakan di daerah tenggorokan. Jadi obat ini namanya kayu gencerep ya. Ini adalah obat tradisional yang saya tahu dari suku Dayak yang bisa mengobati amandel tanpa operasi guys. Ini ada rumput liar yang tumbuh di daerah rawa guys. Oke guys, kita mau rebus ya obat tradisional untuk amandel, radang dan juga penyakit THT guys. Yang tadi ini namanya daun gencerep guys. Oke, stay, kita mau rebus ya. Angkat nanti cik sana. Jadi sebelum perebusan guys, kita mau cuci dulu ya. Kita cuci yang bersih guys, supaya tidak ada kotoran, karena dia untuk obat ya, jadi harus betul-betul bersih. Apalagi ini merupakan tanaman rawa guys, jadi harus bersih ya kita cuci. Karena tumbuhan ini jarang tumbuh di daratan, maksudnya tumbuh di daerah yang kering ya. Jadi ini merupakan tanaman rawa guys. Oh, airnya coklat guys. Kita cuci 3-4 kali ya guys, supaya betul-betul bersih guys. Pokoknya ini kalau ada radang, penyakit radang ya, amandel guys, itu dijamin sembuh guys tanpa operasi amandelnya. Walaupun ada kasus seperti yang kemarin, itu dia sudah diponis dan disuruh operasi guys. Tapi dengan minum ramuan herbal suku Dayak ini, akhirnya penyakitnya itu tidak dioperasi dan sembuh total guys. Ini daunnya teksturnya ini agak kasar guys, dan termasuk agak gatal ya guys. Kalau kena kulit bisa lecet guys, tergores ya. Pokoknya kita cuci yang bersih guys, sampai airnya ini tidak keruh lagi guys. Karena ini untuk diminum atau dikonsumsi ya. Kemarin anak saya sempat ada yang kena. Anak saya yang pertama dulu waktu kecil juga kena amandel guys. Dan dia, nah udah selesai dicuci guys. Kita akan masukkan air ya. Ini kita rebus dengan menggunakan air setengah panci ya. Ini panci muat 6 kilo guys, 6 kilo. Kalau masak nasi muat 6 kilo ini panci. Oke, kita mau rebus. Salah. Nah, kita mau rebus ya guys. Oh, berat guys.
Jadi tinggal kita tunggu dia mendidih. Dari air setengah panci tadi menyisakan sekitar seperempat ya guys. Jadi apinya sudah menyala ya. Jadi sambil kita nunggu, aku pengen bedah tilam usang guys. Jadi kita mulai beroperasi guys, kita mau bedah tilamnya guys. Jadi setelah kita tua dan dewasa seperti sekarang ini guys, baru kita sadar loh kalau pengen punya bantal itu guys, kita harus buat sendiri. Pantas mamaku dulu begitu ada tilam-tilam kami yang usang masih kecil, selalu dia bedah dan dia buat bantal guys. Kadang dulu masih kecil kita nggak ngerti guys. Kadang aku suka jengkel kalau mama belah-belah tilam seperti ini guys, karena kapasnya itu berterbangan guys, dan itu sangat tidak enak sekali kalau pas dihisap oleh hidung, dihirup oleh hidung guys. Tapi setelah dewasa baru sadar kalau ternyata pengen punya bantal kita harus buat sendiri seperti saat ini guys. Ya bagi orang-orang yang punya duit banyak guys, mungkin tidak menjadi masalah untuk ingin mendapatkan yang namanya bantal guys. Tapi cuman kalau kita yang hidupnya begini guys, lebih baik kita buat sendiri daripada beli ya. Harga bantal cukup lumayan di daerah sini. Itu harganya 35.000, ada yang 40.000 sampai 50.000 guys harganya satu bantal. Daripada kita beli, ada tilam anak-anakku yang sudah nggak kepake. Ini tilam mereka masa kecilnya guys. Jadi udah pada usang dan rusak. Daripada aku buang sia-sia, lebih baik aku belikan sarung bantal dan aku isikan dan aku jahit guys. Dan akhirnya jadi bantal baru deh. Tinggal nanti PR-nya kita beli sarung bantal yang baru lagi guys, untuk sarung bantal yang ada ini guys. Jadi hari ini kita belah, kita jahit, dan besok rencananya kalau ada panas aku pengen jemur ini guys. Jemur bantalnya, setelah dijemur baru dipukul-pukul untuk menghilangkan debunya guys. Jadi itu cerita kita hari ini guys. Jadi ceritanya kita lagi belah tilam usang untuk mengambil kapasnya dan membuat bantal. Itulah keseruan dan juga pekerjaan aku hari-harinya bersama anak-anak, apalagi kalau hari libur ya. Kami semua ada di rumah. Jadi setiap hari libur aku selalu bawa mereka gotong royong untuk membersihkan rumah. Walaupun rumah kita tidak seperti rumah orang lain, rumah yang sederhana, bahkan ya rumah yang begini guys, tetapi kita itu wajib bersih guys. Walaupun ya terlihat ini rumah kami ini lantainya itu sudah usang guys, belum bisa dipasang keramik dan ada yang bolong-bolong, tetapi kita harus selalu bersyukur dengan semua keadaan yang ada. Jadi anak-anakku ini kulajarkan juga sesuatu hal yang mandiri seperti ini, agar mereka kelak kalau mereka tua dalam memikirkan kehidupan dan masa depan mereka, mereka nggak pernah kaget karena mereka sudah terbiasa hidup susah bersama orang tuanya. Walaupun terkadang mereka suka ngomel kalau diajak bikin pekerjaan yang kayak gini guys, tapi anak-anak ini cukup penurut dan mereka tetap mengerjakannya bersama saya. Walaupun ya agak ribut-ribut sedikit lah guys, ya biasalah namanya sama anak-anak ya. Kadang tengkar, kadang ketawa, kadang bercanda, kadang cerita. Ya itulah kami guys. Walaupun terkadang dalam pemikiran saya tuh ngerasa kasihan dengan mereka karena saya terlalu keras mendidik mereka. Tapi ya itulah guys, hati seorang ibu yang menyayangi anaknya ya. Sayang bukan berarti memanjakan, tetapi sayang itu dalam arti pengen membekali mereka dengan bekal kehidupan yang sesungguhnya, karena dunia ini cukup keras guys. Di usia mereka yang seperti ini, mereka banyak sekali belum paham tentang dunia ini guys. Mereka tidak mengerti kalau dunia ini keras. Jadi sebagai orang tua kita pantas untuk memberitahukannya. Jika tidak sekarang, kapan lagi guys aku bisa mendidik mereka biar mereka belajar mandiri? Ya tentunya dari sekarang, dari sedini mungkin guys. Dari mereka kecil, nanti kalau mereka dewasa mereka sudah ngerti karena semuanya. Kalau tunggu mereka dewasa akhirnya nanti terlambat guys. Mereka dari hasil satu tilam yang kami bedah ini guys, ini tilam yang nomor 1 ya, yang diisi dengan kapas randu. Itu kami hari ini mendapatkan lumayan banyak bantal ya. Walaupun masih ada guys di gudang itu ada masih dua tilam yang belum saya bedah guys. Itu semuanya tilam nomor 1. Jadi nanti kita akan bedah semuanya. Mungkin rencana aku pengen beli kain untuk membuat tilam yang biasanya ada dijual-jual di pasar malam, yang kecil aja guys. Nanti akan kuisikan dengan kapas yang di tilam yang sudah rusak, biar nanti dapat tilam baru lagi guys. Biarpun ini sudah usang, tetapi ya masih layak-layak saja dipakai. Dan saya memang lebih senang daripada dibuang ya, dibuang percuma. Bahkan saya punya rencana dan ancang-ancang daripada saya membuang semua pakaian usangnya kami, lebih baik saya mau potong-potong kecil-kecil guys. Nanti akan saya buatkan bantal juga. Jadi kalau nanti ada orang-orang datang ke rumah itu nggak susah kita guys. Kita punya bantal, yang penting bantalnya bersih. Kita nanti belikan sarungnya yang bersih, yang bagus, dan semuanya itu layak pakai guys, daripada kita beli bolak-balik guys. Karena saya sudah dari kecil cukup diajarin oleh mama saya. Mama saya itu adalah orang yang cukup ulet. Jadi beliau itu orang yang sangat rajin menjahit guys. Jadi segala sesuatunya tidak pernah terbuang sia-sia. Mama itu selalu mengajarkan kami agar barang-barang itu tidak terbuang sia-sia jika masih bisa dipergunakan. Ya seperti ini guys. Jadi waktu kecil saya itu melihat pemandangan yang seperti ini sudah biasa guys. Jadi mama itu selalu membelah atau membedah semua tilam-tilam rusak dan dia membuat bantal. Bahkan dia akan membuat tilam baru dari kapas-kapas yang masih ada. Saya berpikir mama itu adalah seorang mama yang teladan, yang selalu memberikan contoh yang terbaik bagi anak-anaknya. Walaupun dengan penuh keterbatasan mama, tapi mama selalu memberikan didikan yang terbaik bagi kami anak-anaknya, agar kami tahu dan bisa mengerti bagaimana bisa memanfaatkan keadaan sekitar untuk kebutuhan kita daripada kita harus membeli terus guys. Nah, hal itu juga yang saya harapkan yang akan saya berikan kepada anak-anak saya dalam mendidik mereka, agar mereka juga bisa menjadikan saya teladan seperti saya menjadikan mama saya teladan. Jadi anak-anak saya juga menganggap saya sebagai teladan bagi mereka guys. Saya ini adalah seorang anak yang lahir dari keluarga sederhana.
Bapak saya itu dari awalnya sih dia itu merupakan seorang aparatur kampung, pengurus kampung ya, yang sekarang juga jatuhnya ke saya juga jadi pengurus kampung. Dan mama saya itu adalah seorang ibu rumah tangga biasa, tetapi guys, luar biasa mama itu adalah ibu yang ulet dan rajin menabung. Walaupun bapak hanya bekerja sebagai buruh kasar dan tidak memiliki gaji yang tetap seperti orang lain, tapi mama masih bisa membangun rumah kami yang lumayan besar. Jadi sistem didik yang seperti inilah yang pengen aku terapkan kepada anak-anak guys. Jadi kita udah hampir selesai ya, jadi sekitar jam 3 sudah selesai, jam 3.40 sudah selesai kita membuat bantalnya. Dan juga sebentar lagi aku mau berangkat jogging guys. Jadi bantalnya kita buat itu sekitar 2 jaman lah, karena kita tadi buatnya itu sekitar jam setengah 2 guys, jam setengah 2, jadi sekitar 2 jam lah, anggaplah seperti itu. Kita sudah menyelesaikan satu tilam usang yang nomor 1 untuk membuat bantal, dan lumayan lah guys, hasilnya cukup luar biasa banyak guys. Jadi ya kita punya stok bantal yang banyak di rumah. Nanti kalau ada mertua, ada orang tua, saudara atau teman yang pengen nginap di rumah, kita punya stok bantal yang banyak guys. Karena mama itu selalu mengajarkan stok bantal nggak boleh kurang, stok selimut nggak boleh sedikit, kain batik nggak boleh nggak dibeli, harus selalu ada di dalam lemari untuk simpanan. Itulah didikan mama saya. Beras tidak boleh kosong di dalam tempatnya, semuanya harus ada, dan seperti beras itu harus selalu terisi. Katanya pamali kalau sampai tempat tempayan beras itu bisa kosong guys. Kalau sekarang tidak pakai tempayan ya, sekarang orang-orang semuanya pakai gentong atau ember untuk tempat beras, bahkan ada rice cooker guys. Jadi ini hasil bantal yang kita dapat hari ini, itu ada 12 bantal guys. Jadi ada 2 guling dan 10 bantal. Jadi kita sudah berangkat pergi senam. Sore selesai senam kita jalan-jalan guys. Jadi kita jalan-jalan di alun-alun. Waduh, saya sudah membakar lemak, tetapi ini sepertinya saya akan mengisi lagi bahan bakarnya untuk menambah lemak lagi guys. Karena saya tidak tahan, karena perut saya sudah lapar, tadi tidak sempat makan siang. Jadi saya putuskan untuk membeli pentolan guys. Jadi di Kutai Barat itu jajanannya di alun-alun itu yaitu pentol ya. Jadi pentol rebus, pentol goreng, cireng, sempol ya. Jadi saya akhirnya memutuskan untuk membeli pentolan guys, karena perut udah lapar. Jadi rencananya ya, walaupun habis olahraga makan makanan seperti ini, nanti malam saya tidak akan makan nasi lagi, agar lemak tidak bertambah guys. Jadi sore ini cukup seru ya, satu hari ini di hari Minggu cukup seru kegiatan kita habiskan bersama keluarga, dan akhirnya saya jogging juga bersama sepupu dan tante ya. Kita sore-sore mengisi waktu di alun-alun, duduk santai sambil ngobrol, melihat situasi sore di daerah Kabupaten Kutai Barat tempat saya tinggal guys. Cukup ramai ya kalau hari Sabtu dan Minggu. Di sini banyak sekali lele-lele, makan makanan, jual makan makanan, lele-lele, pentolan dan lain sebagainya. Seru guys. Kita sore-sore kumpul di sini, banyak orang-orang yang datang membawa anak dan istrinya, membawa keluarganya untuk santai sore di hari libur. Jadi cukup ramai, orang jogging pun sampai penuh jalan Pemkap ya. Mereka mutar Pemkap, pemerintah perkantoran ya, mutar alun-alun itu, semuanya itu orang-orang olahraga dan jogging. Selesai jogging orang pada makan guys. Kumpul-kumpul bersama keluarga sambil ngobrol sore. Jadi sore ini ya cukup seru, kita kumpul-kumpul makan pentolan bersama saudara sepupu sore-sore. Oke guys, mungkin hanya ini aja video dari saya. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua, memberkati segala usaha pekerjaan kita, memberikan kita kesehatan selalu, berkat berkelimpahan, segala apapun yang menjadi cita-cita kita, Tuhan boleh mengabulkannya. Amin. Bye bye, see you. Jajanan ya Sabtu Minggu ya di alun-alun itu. Manis. Makan cabai aku. Hampir mau lupa bayar ini. Mau kiri sampai pindah. Kontrolnya jadi 10. Ini tadi kirim apa ya? Satu berarti 15. Yang main ini 3. 21, 1000-an guys. Dah kah? Mana mereka yang main tadi? Suasana TBS ya, TBS alun-alun itu guys kalau sore. Yang kemana makan betul kah? Tuh. Tuh. Ini apa? Nambah 1000 yang itu. Sempol apa namanya itu? Sempol apa? Sempol ya? Cuma ya? Apa namanya yang ada di ikan? Oh, sempol. Ya. Ya, sempol 7.000. Iya. Berapa itu guys? Oke, sempol ya. Tetap manis karena tidak makan cabai. Oke. Ini apa? Itu berapa?
Oh ya. Ya, ada dulu. Di TPS kah? Ya, mah, kita TPS, oke. Mah, di sini.